Ya, penyakitnya timbunan. Karena apa? Dia nampung masalahnya orang, nampung masalahnya apa? Nampung. Tapi kalau namanya dia konsultan, tapi dia punya basic atau punya bawaan itu mengurai itu orang ngomong orang ngomong tidak simpen, nah, langsung mengurai itu maksudnya. Rasanya lewat telinga sini keluar ke sama. Tapi kalau orang konsultan, kalau dia punya bawaan menyimpan dan lahir, itu repot. Keluar dari sini masuknya ke sini, timbul, nyimpan. Maka dia nyimpan. Nah, kalau kali ini nggak nyimpan, tapi apa? Peduli pak, namanya apa? Peduli, serius. Ada orang ini serius supaya ini peduli, peduli. Apa ya? Empati kita ya, peduli. Nah, para peduli itu tipenya tipe apa? Dia peduli, konsultan tapi peduli, menyelesaikan. Ini tahu terlalu serius. Berarti dia tipenya serius apa? Serius. Kering. Berarti dia kekurangan cairan, kekurangan energi cairan. Ada energi dari situ. Nah, kita lihat keluar berdoa sakit, berarti dia berhubungan dengan pencernaan. Nah, sebenarnya dia kalau saya lihat bukan hanya berdoa doang. Kalau saya lihat dari lidah banyak di situ. Baik buku jalan. Contoh kalau kecapean badan pegel, sama itu namanya keluhan. Kalau capek, kelelahan, pegel, namanya keluar kan? Kalau ada orang capek bukan pegel tapi saya kepala ada. Nah, ini berarti tipenya itu tipe bukan tipe ini, tipe mikir. Ya. Cuma Pak ini tambah tua, tambah usia, yang tidak dikendalikan adalah pola makannya, tetap kayak masih pola makannya masih kayak Anak muda. ya masih muda gitu maksudnya. Jadi dia tidak mengurangi, maka dia penyakitnya nyerangnya sekarang perut bawah. Dia dulu sumbatan banyak nih. Nah coba kita ini, tadi ini masalah pencernaan, khusus saja. Sama lambung, berarti ibu sama lambung. Lidahnya merah. Nah, lidahnya merah. Nah, ini lidah merah ini lidah bawaan sebenarnya. Berarti Bapak punya bawaan dari dulu bawaannya. Kalau Bapak kesel sama orang, sama saya ngomongnya, dia disimpan dulu. Nggak langsung di apa? Nggak langsung di apa? Urai dulu enggak. Simpan dulu, kan kalau udah keselnya udah keterlaluan baru. Bapak ini tipenya begitu. Jadi bawaannya begitu. Real nggak Pak? Nah, ketika seperti itu makanya ini bukan lidah merah, merahnya merah sakit tapi merah bawaan. Makanya untuk mengetahui ini bawaan sama ini yang bukan bawaan dari mana butuh waktu. Karena tadi Bapak itu kan tadi Pak Rudi pernah tanya, ini lidah satu dengan lidah yang lain apa berbeda? Apalagi 100 lidah, 1000 lidah pasti beda. Karena kita melihat dari semuanya. Kan? Nah ini merah bukan ujung samping ya. Nah, kalau saya lihat dari ini merah bukan ujung samping, tapi merahnya merah semuanya, tapi dari samping. Kelihatan sininya kan pucat nih sebelah kanan, coba lihat. Lidahnya sebelah kanan ada pucat kan? Ada pucat, merahnya ada merah pucat. Nah itu bukan otot lidah, itu lendir atau cairan. Makanya dia licin kan? Licin nggak lihat? Iya. Licin atau kayak ada menghilang dong ya? Nah itu bukan otot lidah, itu berarti di atasnya otot lidah. Di atasnya otot lidah. Berarti dia ada timbunan, ada cairan pada bagian samping sama bagian kanan. Berarti kalau maunya ini larinya berarti ke daerah atas, tangan atau apa kalau kita sebutan. Kalau kenapa pegang apa atau apa, pokoknya Bapak kesemutan, berarti ada darah dan ada dahat yang mengganggu peredaran darah, bahasanya gitu. Berarti dia bukan di organnya, tapi di ototnya, Berarti merah
bukan ujung ya. Merah, bagus mana? Bagus. Jadi dia merah, bukan merah muda ya. Merah muda bukan. Dia merah aja. Dia merah. Berarti Bapak semangatnya sudah masih tinggi, tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, semangatnya masih tinggi, makanya merah. Kalau merah muda berarti kan normal. Ini sedikit nggak normal, sedikit nggak normal merahnya. Panasnya sedikit nggak normal. Dia lihat sampingnya tuh, kan merahnya agak terang tuh sebenarnya. Coba lihat agak terang nggak? Nah itu berarti dia merah. Lidahnya merah. Aslinya merata ya, aslinya ya. Aslinya merata, cuma dia ketutupan. Jadi ini, berarti merahnya merah merata. Nah, bentuknya ideal. Berarti normal ya. Terus dia tebal samping kiri sama samping kanan, bukan kiri doang ya. Tebal samping kiri dan kanan. Jadi kiri sama kanan nih. Ada tebal, ada tebal. Ada tebal. Tebal, terus ada bagian legok depan. Ada bagian legok depan. Sama parit ya. Tadi dia ada legok sama parit. Bagian depan sama bagian tengah. Dan ujung lidah dia apa? Legok. Benar kan? Ujung lidah legok ya? Iya. Ujung lidah legok. Ujung lidahnya. Nah, dia tebal samping kiri sama kanan. Samping kiri lebih tebal, ke kanan lebih tebal. Ya. Geraknya lincah. Kalau nggak lincah berarti ada getar sedikit, benar. Ada getar sedikit. Oke, dulu getar banget. Oke, dulu. Sekarang sedikit lebih enjoy soalnya. Pak Udi lebih enjoy. Ya. Jadi dulu bisa banyak tapi nggak enjoy, cuma kan. Karena ketika ada masalah, ada apa, wah, apa ya namanya, nggak tenang gitu maksudnya. Ini selesai apa? Itu berarti nggak enjoy. Ini kan lebih dulu ini banyak getarnya kan. Enggak ya tenang, tenangnya apa? Bergetarnya sedikit. Coba lihat ketika dulu getar sedikit kan. Tidak sedikit, berarti dia agak tenang. Selaputnya kuning, bagian tengah sama belakang, betul. Ya, dia kuning karena dia lidahnya merah, berarti selaput pasti kuning, berarti mereka lembab panas. Kuningnya sebelah mana ya Pak? Hah? Kuning bagian tengah sama bagian belakang, tapi yang lebih cenderung belakang. Oh iya. Yang lebih dulu bagian belakang. Menggunakan panas. Ya. Ketika diagnosa, maka diagnosanya mengikuti keluhan penyakitnya. Berarti penyakitnya lembab panas di bagian lambung dan pencernaan atau usus. Bukan pencernaan lambung ya. Kalau saya bilang pencernaan itu usus. Lembab panas di bagian pencernaan, lambung dan pencernaan. Diagnosanya begitu. Apa penyebabnya? Sebelum kita tangani, penyebabnya apa? Penyebabnya karena aktivitas yang lalu. Kalau penyebab yang ini beda ya sama yang ini. Ini penyebab yang ini sekarang apa? Penyebabnya karena sudah tua, semakin tua, energinya lemah, ya. Tapi pola aktivitasnya sama pola makannya belum maksimal dijaga. Penyebabnya itu bukan penyebab dulunya, bukan. Jadi penyebab penyakitnya Akibat pola makan. Pola apa? Karena faktor
faktor usia, kan melemahkan energi tadi. Karena faktor usia, melemahkan energi, pola aktivitas dan pola aktivitas dan pola makan tidak maksimal dijaga. Nah, ini penyebabnya. Ini penyebab penyakit ini maksudnya. Kalau penyakit dulunya ada sih, ada penyakit dulunya, cuma ini udah lama banget ya. Dulunya olahraga apa Pak sukanya? Saya dari kecil itu tenis. Tenis, walaupun pulang kerja jam berapa tenis tetap? Enggak, saya ada waktu juga. Ada waktu. Ya, kadang-kadang pukul bola kecil gini di kumpul. Kadang Dari lari, kecil orang banyak tenis sukanya. kadang lari juga. Sampai sekarang masih. Asik. Olahraga bagus ya? Bagus. Bagus. Yang nggak bagus apa? Menguras tenaga. Menguras tenaga itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Contoh bapak baru itu tenis, 10 menit capek keluar keringat, tapi masih maksa. Namanya menguras tenaga, bukan olahraga lagi. Ya, bukan olahraga lagi. Terus tindakannya apa nih? Tindakannya bekam atau apa nih? Atau apa? Tindakan bekam, wasdu, pijet. Kalau herbal pasti. Herbal itu mengenai semuanya. Penyakit kering bisa diobati dengan herbal, penyakit lembab bisa diobati dengan herbal, penyakit panas. Salah satu hobinya saya minum air kunyit campur kencur sama asam, madu. Kedua, tiap pagi saya minum rebusan nanas. Nanas. Enggak, ini tindakan yang tepat apa nih? Tindakan tepat. Bukan herbal ya, herbal itu masuk semua. Tam. Hah? Pijat. Ya, apalagi? Bekam dari mana? Ini nggak ada hubungan dengan darah. Ini nggak ada hubungan sama darah. Ya, kalau hubungan sama darah baru bekam. Kalau dulu ya bisa, tapi dipasung. Kalau dulu, sekarang saya ngomong sekarang. Saya nggak cocok. Kalau dipasung kebanyakan keluar lemes. Nah, bekam kering masuk bisa. Pokoknya bisa bekam, pijat bisa, urut bisa, bagus. Ya, kenapa? Karena dia energinya lemah. Kalau energi lemah, yang masuk apa? Angin. Nanti angin kapan? Kalau masuk. Nah, angin itu terapinya yang paling bagus apa? Diangkatkan. Dimoksa bisa, dipijat bisa, pijat juga buang angin semua. Bekam kering juga bisa. Tapi kalau bekam basah kebanyakan, takutnya 2 hari 3 hari tambah kurang fit. Apalagi waktu, hati-hati keluarnya banyak sampai ini kurang fit. Jadi cocoknya bapak itu terapinya urut, kalau urut enak. Jadi kalau bekam ya enak karena bisa bekam ringan, tahu kan? Cuman efeknya tubuhnya 2 hari 3 hari. Kalau 2 hari 3 hari membaik tambah kuat, berarti pas. Tapi 2 hari 3 hari kau melemah, berarti nggak pas. Seperti ini darah tidak dibuang. Karena kaidah darah dibuang itu darah rusak atau darah panas. Ya, kalau darah nggak panas, dia biar mengurai. Ya. Jadi dia tindakannya bagusnya apa? Pijat, pijat atau urut bisa bagus. Makanya ini pijat atau urut atau dimoksa itu enak ya. Kan dia buang angin. Karena dia gampang masuk angin. Cuma karena dia orangnya kuat, pendiriannya bahasa dia. Pendiriannya kuat jiwanya. Jadi walaupun masuk angin tetap nyampe sini. Kalau masuk angin kurang enak pun tetap masuk sini. Tetap jalan. Karena pendiriannya kuat, karakternya kuat gitu maksudnya.
Ya mungkin karakter kuatnya karena dulu pekerjaannya mungkin oke. Ngerti nggak sih? Karena orang itu mempengaruhi dari kerjaan bisa. Ya kan? Ketika orangnya gak ganteng maunya, hitam maunya. Tapi kalau kerjaannya ini dia. Ya kan? Pede. Akan pengaruh pasti akan. Ya, dia akan pengaruh. Makanya dia bagus di berkerja. Kalau punya obat itu masuk aja, bisa. Kalau obat berarti apa? Pertama dia buang angin. Buang angin. Pertama buang angin. Yang kedua buang Aman. lembab. Yang ketiga apa? Buang panas. Kan penyakitnya panas. Ya, ini. Berarti 1, 2. Kalau angin dalam apa namanya lidah itu kelihatan di permukaan lidah itu kelihatan putih-putih. Tadi lihat nggak putih-putih? Iya. Bukan totol-totol. Iya. Ada motor totol-totol merah itu masuk angin. Kalau saya bilang salah. Ya kan? Ini masuk angin. Nanti tidak angin. Cuma karena karakternya kuat. Jadi rame-rame lantas. Malam-malam betul. Nah, itu maksudnya gitu. Hujan kok bagus sekali, tapi kuat benar, kuat, insya Allah. Terus, karena karakternya Kuat. kuat, itu maksudnya. Nah, berarti terapi yang pertama buang angin. Buang angin biasanya herbal yang sifatnya ngambang. Berarti ini apa? Jahe. Wedang. Wedang bumbu, wedang lagi sekarang ada bumbu wedang apa lagi? Hah? Yang lagi merah wedang bumbu. Apa lagi? Ya, terus apa itu? Kalau yang apa? Kalau yang namanya itu bir ketok. Betok. Iya, ketok bir. Ya. Dan itu cocok. Tapi ingat minumnya harus kondisi panas. Kalau minumnya kondisinya nggak panas, dia akan mengandung cairan tadi. Energinya lemah, jadi dia menggunakan cairan. Maksudnya dalam kondisi panas itu Panas. airnya panas. Bapak pernah minum kopi nggak? Kopi. Kopi gitu. Panas kan minumnya kan? Nah itu kayak gitu minumnya. Jangan adem atau dingin. Kalau dingin dia masuk ke dalam colnya. Ini teori pengobatan gitu. Ya. Terus yang kedua obat membuang lembab sama membuang panas. Dia di organ, berarti minum obatnya ketika dingin. Mau diseduh, mau direbus terserah. Maka ada teknik ilmu rebusan, ilmu seduhan dan lain sebagainya. Apa namanya sediaan. Ketika kita cocoknya apa yang sediaannya? Biasanya orang-orang itu pinginnya yang praktis. Biasanya di apa? Teh. Diparut. Balut. Diparut seduh sama air panas, nunggu dingin saring itu. Biasanya begitu yang praktis. Ada yang ribet, di apa? Direbus, ribet, ditumbuk, apa di apa? Potong-potong, habis itu baru direbus dengan api besar. Ketika sudah mendidih dikecilin. Ketika dikecilin baru nunggu separuh baru dimatiin. Nunggu dingin baru diminum tukang jeruk gitu dulu. Nah, sekarang nggak ada yang praktek kan, belum ada. Sekarang maunya instan, kalau instan ya. Kalau beli serbuk langsung reseptif, belum dengan rata-rata. Kebanyakan gitu. Apalagi yang serbuk masukin ke kapsul, nah, ada begitu kan. Karena saya nggak suka sama apa pahit ada gitu. Ya terserah ya, cuma efeknya ada tapi beda efeknya lebih cepat yang alami, yang apa seger. Efeknya lebih cepat yang seger sebenarnya. Cuma sekarang ada nggak? Berobat datang ke seorang tabib pakai resepnya seger ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ya kan? Kayaknya nggak ada. Nah, ini seperti ini. Nah, membuang lembab langsung ngasih pembuang tahan lembab itu. atau lancar lembab itu yang sifatnya pedas. Yang rasanya pedas atau sifatnya rasanya pedas. Karena semua pedas pelancar. Nah, tinggal buang panas berarti pedas yang dingin itu maksudnya. Kan tadi penyakitnya panas, buang panas berarti herbal yang pedas tapi dingin. Herbal yang rasanya pedas tapi dingin apa? Jahe, bukan jahe. Kayu manis bukan, kayu manis apa? Lada, nggak bisa. Min. Apa? Kencur banget, nggak bisa. Apa?
Temulawak bisa. Cabai Jawa. Temulawak sifatnya dingin, dia pedas. Cabai Jawa panas, tambah lagi bahaya. Minuman timun, jus timun, Apa? timun, Timun. ya jus timun. Kalau timun dingin doang. Harus dicampur. Tambahin sama apa? Nggak kosan. Kunyit dingin, tapi kunyit yang bogol atau yang empuk Punya ya. atau yang apa? Biang. Ya, pedes tapi dingin. Bukan sambil itu, jadi nggak pedes. Hati-hati ini sambil itu besar. Jangan. Jangan asal. Pengobatan dia berasal. Ya memang sembuh dari Allah, tapi kita nggak usah terpakai. Oh itu contohnya ini nggak bisa dikasih. Ya, saya tanya. Kalau nggak paham wajar, karena tadi nggak pernah ngacung ya, pernah belajar. Nggak pernah nunjuk anak jari ya, belum pernah belajar ya. Kalau belajar, otomatis kan ngerti dikit-dikit. Kalau nggak pernah belajar. Pak, itu kalau badan dingin gimana tuh, Pak? Hah? Badannya dingin. Siapa yang ada dingin? Kadang-kadang enggak. Oh, enggak siapa? Kadang-kadang. Atau badan dingin? Enggak, punya adek. Badannya dingin gitu, Pak. Harus diagnosa kalau pengobatan. Kalau pengobatan badan dingin bisa, tapi dalamnya panas. Badan panas bisa, luarnya dingin. Dalamnya dingin, luarnya dingin bisa. Dalamnya dingin, luarnya panas bisa. Kan ada panas dingin itu gigil. Nah, macam-macam. Pak, itu kalau misalnya badannya dingin, tindakannya seperti api. Apa? Kalau badannya dingin nih, Hah? misalnya tadi kan adiknya badannya dingin nih katanya.